dan bahkan yang hormati Bapak dan Ibu para kepala desa. Sebelumnya barangkali mohon maaf Pak Bapak dan Ibu, pertama kali sampaikan oleh Pak Ohen Cilengkrang untuk kegiatan hari ini kebetulan waktunya bersamaan, kami juga terlambat. Dan dari Kemendagri kebetulan kami mengundang narasumber dari Kemendagri itu ada waktunya hari Rabu, jadi bersamaan dengan silaturahmi atau audiensi Bapak dan Ibu Bapak. Jadi mohon maaf waktunya bukan ada unsur kait-kaitan Pak. Ya. Baik, barangkali tadi sudah disampaikan Pak Ibu BPKA terkait dengan DPH pajak ini. Kemudian juga kami beberapa kali dengan Pak Ketua Komisi juga di Bapenda, kemudian tanggal 11 terakhir kami juga berdiskusi ya. Dan hasilnya tadi sudah disampaikan, dan hanya kami dari PMD barangkali akan mencoba menyampaikan alternatif solusinya. Dan sebetulnya ini kami juga sudah disampaikan surat edaran ini ya, kepada bapak-bapak, dan kami menjawab yang pertama terkait dengan payung hukum dalam surat edaran ini. Saya kira ini bahwa yang mendasari surat edaran dari kami atau dari yang ditentang oleh Pak Sekda adalah Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, itu dimana diprioritaskan untuk mewujudkan SDGs ya. Itu Pak yang mendasari surat edaran. Jadi kami mengkaji ya, karena kami juga ini sangat hati-hati barangkali Pak untuk menyampaikan solusi apalagi terkait dengan penggunaan dana desa ini. Nah kemudian kami dari dasar Permendes tersebut ya, ada beberapa kegiatan ataupun kegiatannya yang membidik mewujudkan SDGs desa ya. Desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, desa peduli kesehatan, dan desa peduli perempuan dan anak, kemudian desa peduli lingkungan, antara lain ya. Kami sampaikan kembali Pak. Yang pertama, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, kemudian penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi Bapak dan Ibu ya, silakan apakah itu mau katakan pelatihan atau sosialisasi atau penyuluhan tentang lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, pelatihan dan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat. Itu juga sama, jadi disesuaikan dengan situasi, kondisi atau kebutuhan di desa. Apakah mau melaksanakan penyuluhan, pelatihan atau sosialisasi. Kemudian pelatihan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, pelatihan penyuluhan tentang perlindungan anak. Kemudian yang kelima, penyuluhan tentang budaya narkoba dan mewujudkan desa bersih dari narkoba. Kemudian yang keenam, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. Salah satu contohnya itu pelatihan atau penyuluhan tentang PHBS, kemudian penyuluhan tentang pencegahan stunting, yang kita semua sama tahu kan pentingnya pencegahan stunting di khususnya di Kabupaten Sumedang. Kemudian yang ketujuh, pembinaan tentang upaya kesehatan tradisional. Kemudian yang kedelapan, pelatihan bintek pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan perikanan. Kemudian yang kesembilan, dilibatkan dalam kegiatan PKTD atau padat karya tunai desa, antara lain perbaikan alur, sungai, dan irigasi. Kemudian pembangunan perbaikan jalan dan jembatan skala desa. Kemudian pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Kemudian pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan dan pemukiman. Kemudian penyediaan dan pendistribusian makan tambahan bagi anak, bayi dan balita. Itu barangkali beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan dari dana desa. Dan sekali lagi ini yang mendasari surat edaran itu adalah Permendes nomor 7 tahun 2021 yang menjadi prioritas penggunaan dana desa
Itu di mana prioritasnya sekali lagi untuk mewujudkan SDGs. Sementara itu mungkin kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang pertama surat edaran itu menjadi salah satu solusi untuk ya mengganti mungkin ya atau mensiasati itu asal itu yang bahasa nanti ya. Ya kalau istilahnya Pak Kuwo tadi itu untuk menutupi dampak untuk RT/RW. Pak Kadis tadi menyampaikan bahwa satu itu berdasar, dipastikan tidak akan jadi persoalan, sudah disimulasikan dan bisa dilakukan. Itu menurut Pak Kadis dengan timnya. Kalau ada tanggapan silahkan. Ternyata misalnya begitu disesuaikan di lapangan, jadi sekarang jangan nanya dulu tentang DBH jadi tidak disesuaikan karena memang sudah keluar dulu Kemdikbudnya. Itu bagian lain nanti. Ini yang solusi dulu. Ada pertanyaan nggak seputar solusi yang ditawarkan oleh Pak Kadis? Ternyata begitu dipraktekkan susah. Sebentar Pak, ada pertanyaan untuk solusi dari Pak Kadis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadis. Saya kepala desa baru Pak, Sari Mekar, Jatinunggal, menyikapi dan menyimak semua pernyataan yang dari Ibu, dari Pak Kadis. Untuk solusi Pak, sebenarnya ini cuman belum terstruktur, tapi ini sudah dilaksanakan lama di desa. Dan itu tidak bakal memuaskan RT/RW. Solusi ini dia tidak dapat uang. Di otak dia itu tiap bulan dapat uang. Itu Pak. Jadi solusi ini tidak bisa dijelaskan ke RT/RW. Dan budaya ini sudah berjalan. Tidak dengan keputusan menteri ini, semua desa program ini sudah berjalan. Jadi tidak cuma sekarang. Jadi kita tidak bisa menjelaskan ke RT/RW uang kamu tidak ada karena program ini. Tidak bisa. Tahunya kalau insentif tidak ada, pikiran dia kotor, dimakan kepala desa. Itu yang ada. Jadi saya mohon, biarpun ini keputusan menteri, jangan disolusikan ke insentif RT/RW. Sangat kerdil pemikiran kita. Uang 100.000 harus dihilangkan. Dan saya mau tanya, ketika insentif ini tidak ada, dinas lain terkena dampak nggak dengan Sumedang, dengan anggaran Sumedang ini? Contoh, guru itu banyak insentifnya, apapun banyak di program dia. Apakah cuman RT/RW yang jadi korban atau kita perangkat desa? Gaji pun sudah beda Pak dibanding mereka. Nah, beban kita lebih berat. Nah, dari masyarakat sekarang sudah ada budaya tidak lagi mau mengumpulkan iuran-iuran untuk RT karena dia sudah tahu ada dari pemerintah. Nah, terus yang ketiga, kenapa Ibu tadi Pemda tidak membuat aturan yang aman untuk insentif RT/RW itu kepada desa, menyampaikan jangan dari DBH. Jadi tidak timbul dua persepsi, yang ambil dari DBH dan yang tidak. Pemda kenapa tidak mengukuhkan satu aturan yang aman untuk insentif itu dari sumber yang jelas, tidak dari DBH. DBH itu cuma politis. Dan kalau Pak Bupati tahu, mungkin ini politis untuk merusak Pak Bupati sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin bicara, Ketua izin bicara. Kenapa lah? Izin bicara. Siap. Izin bicara. Pasti kebagian, terang. Tos, ya daerah Sari Mekar, daerah Wado, tos lah. Izin bicara. Enggak, sok. Makasih Pak. Yang Izin bicara. nanti akan giliran nanti duduk pakai mic. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Sejati, Kecamatan Situraja. Situraja, Iya. silakan. Pak Kades ya Pak. Pak Sekdes, Pak. Pak Sekdes. Iya. Pak Sekdes. Terkait dengan solusi, mengingat rentang waktu yang tinggal, efektifnya mungkin 1 bulan lagi ya Pak. Itu solusi dari pelatihan, sosialisasi atau pembinaan. Apa mungkin seperti desa saya misalnya, 1 minggu itu 3 kali pelatihan sosialisasi untuk audiennya RT/RW Pak. Itu baru tertutupi insentifnya RW Pak. Kalau kami melaksanakan
1 minggu itu 3 kali kegiatan. Apakah logis seperti itu? Bukan. Pertama itu solusinya. Yang kedua, mungkin tadi DBH sudah diputuskan bahwa terjadi penyesuaian. Nah, yang saya tanyakan lagi mungkin di luar DBH, yaitu hak kami sebagai perangkat, juga Bapak Kades terkait siltap, Pak. Jangan sampai karena beban kerja sekarang yang tinggi, siltap untuk bulan November baru cair tanggal 23. Kami mohon siltap atuh teu jiga PNS tanggal 1 ge maksimal kaping 10 gitu nya. Eta panjang timingna. Komo kaditu nama hoyong sesuai UMK kumardi BPJS pengalina persentasena kanu UMK. Tapi siltap kades wae teu acan dugi ka UMK. Sementara saur Pak Ade Ganjar waktu ngariung sareng Ketua Harian Abdesi Pak Ujang sareng Ketua PPDI tiasa teu siltap UMK tiasa ditiasakeun tiasa dihenteukeun teu asal aya political will di para pemangku jabatan saurna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siltap kayak orang bicarakan paling akhir ya, karena ya hiji-hiji tapi itu sudah menjadi memang di kita juga terus-terusan untuk siltap bisa tepat waktu ya, dan mudah-mudahan selain tepat waktu Pak, mangga Pak, Bapak Calik dikasih tempat dulu, saya persilakan. Bisa lah ya kita satu-satu. Pak, ini dimohon dicatat masukan-masukan dari lapangan, solusi yang ditawarkan itu ternyata ada kendala, nanti dicatat dulu. Mangga silakan. Atau nuhun Pak, Bapak Dewan yang saya hormati juga Pak Kadis dan seluruh yang hadir, rekan-rekan kepala desa juga. Semangat kepala desa, hidup dong kepala desa. Ayo tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya dari kepala desa. Pak Kades mana Pak Kades? Pak Kades Wanasari Pak, Wanasari. Kecamatan Surian. Karena di sini langsung dicek seperti tadi tuh Cilengkrang, ternyata ini alhamdulillah RT RW-nya terkena ya. Sari Mekar kena. Wanasari gitu Pak, tapi Wanasari itu. Tapi sebenarnya Pak bukan hanya pada persoalan DBH itu untuk RT RW saja, karena kami juga harus menyusun ulang tadi Pak yang APBDes itu dengan perubahan tadi. Yang jadi persoalan Pak, kan yang terdistribusikan ke desa itu hanya sekitar 10% tadi Pak saya dengar ya. Pertanyaannya kenapa yang dipangkas mesti yang terdistribusikan ke desa Pak? Apa Bapak saya yakin paham? Begitu berat beban kami di desa Pak. Kepala desa itu luar biasa beratnya. Apalagi kepala desa di wilayah kami seperti Kecamatan Sulian Pak, terus terang saja. Di mana kami tidak punya penghasilan dari distribusi daerah atau dari PAD dan lain sebagainya, begitu sulit di kami. Sudah ada dari situ pun kami dipangkas pula dengan nilai yang tidak seberapa Pak. Bayangkan bagi bapak-bapak, bagi dinas-dinas yang lain mungkin itu nilai tidak seberapa Pak, tapi bagi kami berat Pak. Terus terang saja itu. Jadi pertanyaannya, kenapa mesti yang 10% yang itu didistribusikan ke desa-desa yang harus atau Pak nu 10% anu ke desa mantong dipotong lah di anggaran lain we dipotong nanti pamitia sama gitu. Itu poin pertama Pak. Nu kedua, betul juga Pak tadi kami menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Ulis yang barusan. Itu kalau bisa betul Pak. Siltap itu paling lambat tanggal 10 lah, jangan lebih dari itu. Karena ada yang sampai mau akhir bulan Pak kami ini terus terang ya berat juga buat kami Pak. Terus yang kedua kalau bisa memang standar UMK lah Pak. Itu karena begitu berat, apalagi rekan-rekan kepala desa lah saya yakin bisa merasakan berat sekali Pak. Jadi kepala desa itu bukan hanya masalah-masalah yang sifatnya memang reguler, tetapi di luar itu juga ada hal-hal kultural, di mana kami kadang-kadang di situ juga harus bisa-bisanya Pak gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi Pak. Bapak Ibu, untuk yang siltap nanti pada aspirasi yang lain dulu ya, kita tampungnya, saya tidak berkomentar dulu. Untuk yang solusi dulu ini. Ya, satu lagi Pak, ini Pak. Depan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat yang saya hormati dan saya banggakan, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Kaban, tadi Bapeda, Bapenda, BPKA,
termasuk Pak Kadis BPMPD yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 4 yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, juga rekan-rekan seperjuangan, para kades Kabupaten Sumedang yang kami banggakan semuanya dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, langsung saja saya ke pokok pembahasan. Bapak, Pak Pimpinan Rapat, jawaban yang diberikan oleh bapak-bapak yang terhormat ini sebetulnya jawaban yang kemarin hari Kamis tanggal 11. Sementara kami sebetulnya tidak butuh jawaban, tapi yang kami butuhkan adalah solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang sudah ada di tiap-tiap desa. Itu yang satu. Yang kedua, Bapak, maksud kedatangan kami pada hari ini sebetulnya kami ingin bertemu dengan pucuk pimpinan Kabupaten Sumedang, yaitu Bapak Bupati. Karena apa? Tadi sudah bilang saya kepada teman-teman dan rekan-rekan, ini pejabat-pejabat muka mari. Jawabannya pasti muka mari, dan itu betul, Pak. Ya, jadi kami sebagai anak ingin berkeluh kesah sebetulnya ke bapak kami, yaitu Bapak Bupati Sumedang, Bapak Doni Ahmad Munir. Itu, Pak. Yang ketiga, Bapak, menurut hemat kami tentang wacana ataupun mungkin sekarang makan keputusannya sudah jadi tentang pemotongan BBH ini, menurut hemat kami itu adalah bukan satu-satunya cara yang terbaik, ya. Karena apa? Saya yakin tanpa harus saya jelaskan, itu ada cara lain, ya, yang lebih bijak, yang lebih adil. Dan kalau memang BBH ini dipotong ke tiap-tiap desa, sama saja dengan melempar masalah ke 270 desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan saya tidak sepakat, jujur, kalau yang bermasalah ini hanya 120 desa. Kemarin saya ditanya oleh Pak Camat, Pak Kuci Marias, gimana tentang solusi RT/RW? Kebetulan, Pak, saya mah insentif RT/RW tidak ada di dalam DBH. Tapi saya ketua DPK, Pak. Saya tegaskan kemarin ke Pak Camat, wajib berjuang, ya, untuk rekan-rekan kami, baik itu yang di Kecamatan Pamulihan maupun secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Sumedang. Itu, Pak. Yang ketiga, karena jawaban dari Bapak kemarin ini sama Ibu sama, kami sudah sepakat sebetulnya, Pak, menolak pemotongan ini. Apapun hasilnya, yang jelas kami menolak. Karena kenapa menolak? Karena ini adalah tidak adil, Pak. Tidak adil. Makanya masalah 5 miliar ini kadesakeun. Banyak kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak perlu itu diambil dan dicoret untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya apa? Yang terjadi keprihatinan, Pak. Jujur, kalau saja pimpinan kami, pemangku-pemangku jabatan kami yang ada di Kabupaten Sumedang cepat tanggap terhadap permasalahan ini, kita tidak mungkin adu argumen di dewan seperti ini. Jujur, ini memalukan. Di tengah-tengah prestasi kabupaten yang Indonesia, sakit desa. Kok masalah ini saja jadi gaduh seperti ini? Hah? DID dipang-pang di Instagram, di Facebook, ya, paling gede se-Jawa Barat. Masya Allah, masalah segini saja kok tidak bisa mengatasi. Prihatin, Pak, jujur kami prihatin, ya. Nah, sekarang Pak, Ibu, sekali lagi saya tidak butuh jawaban dengan berbagai argumen dan hukum-hukum, peraturan, perbu, menteri dan lain sebagainya.
Tapi yang saya harapkan pulang dari sini kami mendapat kepastian solusi terbaik dan solusi yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa Pak semangatnya nih. Bapak Ibu sekalian, tadi ya, ini kan kami ini ingin ketemunya dengan Pak Bupati. Kan begitu? Kan Bapak-bapak maka dia nyuratannya ke DPRD ya. Ketemu dulu dengan DPRD. Maka ketua DPRD menugaskan kami untuk menerima Bapak-bapak. Jadi udah sampai lepas paham. Pak Bupati jadi belum dia. Gitu. Memang ketua DPRD mengundang asisten gubernur dan para kepala dinas dulu untuk mengetahui apa masalahnya. Setelah dari sini kami ini sudah menangkap. Ini teman-teman di sekretariat DPRD mencatat ini semua. Ya maksudnya begini, ke DPR ini kan Bapak secara resmi sekarang menyampaikan kami ini mencatat semua ini, kemudian pasti kami melaporkan kepada pimpinan kami dan merumuskan. Pertama, ini ternyata sudah keluar keputusan Bupati tentang ini, apa tindakan DPRD terhadap keputusan Bupati itu, kan begitu nanti ya. Jadi mohon, saya pikir ini ada manfaatnya nanti, urusan nanti Bapak bertemu dengan Bupati itu bagian lain dulu ya, kita akan selesaikan satu persatu. Nanti dari fungsi DPRD-nya, fungsi pengawasannya, oh kalau begini nih gitu kan, hati-hati Pak memberikan solusinya, ini ternyata ini harus cermat, misalnya dari fungsi pengawasan, oh Bu ini siltap jangan sampai keluarnya terlambat, ini mesti tepat waktu, bahkan bukan hanya siltap, DBH, ADD, tadi saya mendengar ada 90 desa ini yang masih berproses untuk ADD tahap berapa, bahkan belum, bayangkan, kan mau beres ini, DBH seluruh, nah ini maksud saya, dari aspirasi ini kita akan tampung, dan pasti keluar catatan dari DPRD kepada pemerintah daerah. Itu ya Pak ya. Lanjut. Kita masih sepakat ya tadi sampai jam 1, kemudian nanti akan 30 menit ke depan akan merumuskan apa kesimpulan rapat kita. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada, kalau di satu-satu ini biar cepat ya Pak ya. Yang duduk di depan ini, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Semuanya ya. Cuma sedikit Pak, daripada lama-kelamaan. Desa mana? Desa Margajaya. Desa Margajaya. Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari. Kebetulan Ketua DPK Abdesi Kecamatan Tanjung Sari yang baru beberapa hari. Jadi tidak akan lama. Karena walaupun kita adu argumen segala hal, ini ujung-ujungnya sudah ada keputusan bahwa DBH itu dipotong. Jadi buat apa lagi? Kita memperjuangkan dari desanya masing-masing, dari ujung barat, ujung timur, ujung selatan, ujung utara, pada datang ke sini. Maksud dan tujuan untuk memperjuangkan biar DBH tidak dipangkas. Tidak dipangkas. Karena walaupun dengan alasan ini insentif RT dan RW. Jadi yang menggunakan dari dana bagi hasil untuk ketua RT, ketua RW cuma berapa desa. Tapi ini dampak semua. Ada yang dikorbankan. Yang namanya keputusan pemangkasan berarti semua ada yang dikorbankan. Bukan RT RW saja. Maka dari itu biar cepat selesai permasalahan ini. Kalau dinyatakan ini sudah turun keputusan dari Bapak Bupati, berarti Bapak Bupati tidak berpihak kepada kepala desa semua, karena kepala desa adalah ujung tombak dan ujung tombol. Jadi begitu Sumedang ya, Sumedang itu sudah wow, karena Sumedang itu maunya peringkat atas, sakit sudah, tapi masalah sakit pun juga masyarakat tidak mengerti apa itu sakit. Ya, sakit tidak mengerti. Bahkan di Kabupaten Sumedang ada kepala desa yang juaranya sakit mencalonkan diri lagi, kepala desanya kalah. Berarti sakit dengan wow Sumedang itu mohon dengan sangat. Tapi saya bangga juga Pak, karena saya orang Sumedang juga. Bangga. Sumedang menjadi juara kahiji dina sagala hal, juara kedua ya, jadi masuk nominasi terus. Tapi walaupun kita Sumedang sudah wow, jadi Sumedang punya nilai jual yang sangat mahal dari sakit untuk ke
provinsi Batur untuk ke Indonesia, ke pusat. Gitu. Dari dihana priweuh menangani permasalahan uang untuk DPH supaya tidak dipotong aja riweuh kemana-mana. Jadi era Pak malu, Sumedang sudah wow begitu menangani permasalahan yang begini aja nggak bisa. Maka dengan itu lebih baik kalau kita ini semua sudah dinyatakan sudah turun keputusannya, kita tolak itu DPH. Siap. Cukup saja Pak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Paling keras ini Pak Kades ya. Mudah-mudahan apa namanya? Pak Ketua, instruksi. Pak Ketua. Oke. Mario sekedik lah. Boleh. Bapak Ibu sebentar ya. Jadi yang penting kan bagaimana nanti ada hasilnya, ada keputusannya rapat ini. Ya, mangga. Sok. Punten ngaganggu ya waktos da Bapak di Pasar Tabu 1. Kahoyong nama tapi kamu ngiki kieu teh rame lah. Mari sebatan hiji-hijina we sadayana dihormat ku abdi Pak. Langsung wae abdi langsung. Desa mana? Abdi di Sekarwangi Pak, Buah-Buah. Sekarwangi Buah-Buah. Silakan Pak Jumsari langsung sekarang ke Buah-Buah. Mangga. Abdi ngarawas bangga Pak. Ku bupati, wakil bupati, ku sekda demi Allah Pak. Bangga ka mancanegara merenang gitu lah. Tah abdi mah hoyong naros. Prestasi eta aya bonusan teh luhur. Da abdi mah di desa anu prestasi anak buah abdi dibere bonus. Aduh. Gitu Pak. Tapi punten ya bakat abdi mah nyariosna Pak. Punten bisa. Tah lamun menang bonus mantak naon atuh tah eta bonus eta. Lamun ieu mah gitu. Lamun menang bonus gitu. Ayeuna sakit desa juara di nasional, nah anu desa-desa na teu dibere, cik atuh bare bonus. Da meunang kumaha ge eueuh desa mah di kabupaten hancur, Pak. Gitu. Gitu, Pak. Ayo bangga demi Allah bangga gitu. Juara teh, kan juara teh di desa manana kitu aya desa Gering mah gitu. Baik. Itu gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah itu bagusnya para kades. Jadi ketika amak teh masih kena bisa sari-sirian gitu. Padahal ya katanya amak pisan. Saya sering menerima aspirasi baru yang pakai kata demi Allah. Iya ya. Baik. Sudah ya. Nah, gede Pak, ya Allah. Demi Allah. Abdi mah kieu Pak titiknya kanu gaduh janji bilih gitu. Ai janji teh hutang gitu Pak. Gitu bilih ka bawah maut pan saur lebe gini kan ari raya anu ka makam gitu. Ade aya tapi kawartana aja bilih aya pamarentah anu hutang. Contohna rek mere naon ta eta meureun dosa hutang Pak di ka bawah maut. Bilih teh bayar. Syukur-syukur teu gitu hampir ka canak maot eta tetep hutang dorang. Baik. Baik. Tos, Pak. Cukup ya. Sekali lagi kedua. Oke, ini mungkin ini gongnya nih sebelum nanti kita coba kerucutkan ya, Pak apa? Suturaja. Mangga. Nah, Pak demi Allah nuhun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 2 dan Ketua Komisi 4, kemudian Pak Kepala Dinas, Bu Kaban, Pak Kaban, semuanya yang hadir, para kepala desa dan yang mewakilinya juga yang saya hormati. Yang terakhir barangkali saya tadi kurang begitu menyimak apakah itu keputusan Bupati atau peraturan Bupati, Pak? Baru keputusan. Yang saya inginkan barangkali gini, satu the point aja Pak.
ketika apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi mengatakan bahwa solusinya adalah dengan kegiatan. Dengan yang mepet waktu seperti sekarang ini, apa yang disampaikan oleh Ulis Cijati tidak memungkinkan itu terjadi. Pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan sasarannya satu dengan berbagai macam kegiatan yang terakomodir di dalam SDGs itu tidak memungkinkan. Contoh soal kayak gini. Sekarang minimal setiap desa untuk gaji RT RW ini bukan persoalan insentif RT RW sebetulnya sesungguhnya. DBH ini ada yang menyangkut ke tunjangan aparatur, ada yang menyangkut tentang BPD, Pak. BPD dan lain sebagainya. Kebetulan betul. Desa Situraja masalah peraturan Bupati 133 tentang BPD itu di cancel oleh dana desa, oke, tapi dengan kekurangan itu tetap akan menjadi bermasalah ketika misalkan ada pemotongan DBH itu tadi. Saya melihat begini Pak Ketua, kalau itu dibiarkan kemudian tanpa ada payung hukum, kata Pak Ketua itu payung hukum tadi, tidak ada peraturan bupatinya, ketika kegiatan itu dipaksakan untuk dilaksanakan oleh kami, suatu saat nanti jangankan oleh BPKRI, BPKP dan KPK nanti, oleh inspektorat aja nanti saya kena perikik loh Pak. Menjadi sebuah temuan, kan tidak bisa dalam 1 tahun melaksanakan kegiatan yang sama berturut-turut. Belum lagi ketika dihitung, paling maksimal di desa itu uang saku, uang duduk itu 100.000 Pak. Dipotong PPH 6%, keterimanya berapa? Terus-terusan. Padahal dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu sudah berlalu Pak. Itu ditutupi oleh pemerintahan desa. Saya berupaya di Situraja bisa dimaksimalkan yang namanya insentif RT RW. Bahkan ada tunjangan, ada bantuan dari penghasilan asli desa itu sendiri. Bisa saja saya potong. Tapi yang saya sikapi hari ini, ketika misalkan kita harus memaksakan dengan solusi melakukan sebuah kegiatan-kegiatan tanpa ada payung hukum atau perlindungan hukum yang saya katakan hitam di atas putih, keberadaan kami ini harus dilindungi dong Pak. Jangan sampai membiarkan kami melakukan sebuah kebijakan yang salah, kemudian terjadi penguapan uang negara, itu kan korupsi Pak. Walaupun saya sendiri tidak melakukan kebocoran itu atau bukan menggunakan uang tersebut. Ini yang pemerintah Kabupaten Sumedang. Kalau misalkan membiarkan kami seperti itu, ke desa membuat aturan sendiri, lalu kemudian ketika nabrak aturan ya salah sendiri, dia bilang jangan sampai seperti itu. Tidak cukup dengan SDGs, tidak cukup dengan peraturan menteri, tetapi harus diikuti dengan peraturan bupati. Kalau keputusan bupati apalagi edaran itu apa sih? Nggak berlaku buat kami, nggak bakalan bisa menolong kami. Nah kalau misalkan membiarkan kami untuk melakukan sebuah kegiatan tanpa ada payung hukum yang jelas, berarti melakukan pembiaran terhadap kami untuk melakukan sebuah korupsi bersama-sama. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Saya ingin ketika kami kesulitan hari ini, pemerintah itu bisa hadir Pak. Bukan lalu kemudian pemerintah itu membiarkan kami untuk mencarikan solusi sendiri, melaksanakan kegiatan sendiri tanpa ada payung hukumnya. Menjebak kami, mau cuci tangan. Geus makabeh di si bengetan kuku punten. Janji politis demi Allah, saya katakan. Ya, Pak Ketua catat. Dia katakan guru ngaji mau dibayar. Sah lumayan Pak. Siapa yang punya kebijakan? Kubupan nugelis Kak? Bupati. Terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya pikir cukup ya. Masukan-masukan saya akan coba merumuskan dulu ini kesimpulannya. Ya, supaya nanti ada tindak lanjut seperti apa. Walaupun ini ada yang satu nanti yang masih mengganjal,
yang nanti mudah-mudahan bisa terjawab. Kalau andainya opsi manapun yang diambil gitu ya, termasuk opsi yang karena keputusan bupati sudah keluar, ini kira-kira kapan bisa berprosesnya DBH ini? Jangan sampai kemudian berlarut-larut juga. Misalnya kalau kita sepakati, bukan sepakati, bisa terutarakan, bisa begini, keputusan bupati sudah keluar, kemudian lakukan revisi Perdes, hari besok, kemudian lusa sudah bisa evaluasi, Senin sudah bisa proses pencairan. Begitu juga, itu harus ada juga kepastian supaya tidak berlarut-larut, gitu ya. Sambil nanti untuk keputusan bupati kami akan mencoba nanti menyampaikan ini segera ke pimpinan. Pada saat rapim ketua DPRD dengan Pak Bupati dan Muspida ini tersampaikan keluhan ini dengan baik. Jangan ya, Pak Sep, Saur Abdi ya masalah. Ya. Tidak harus menyimpulkan sekarang. Oke. Daripada kesimpulannya menderitakan. Ayeuna mah kieu kami para kepala desa menitipkan aspirasi ketua komisi 1 perjuangkan kepada Pak Asep maksimal supaya kita, karena kita menolak jangan terjadi pemotongan. Ya. Sakit hari ini tidak perlu. Baik. Nanti saya kan ini jadi mekanismenya begini di DPRD. Setelah selesai aspirasi, kami ini biasanya para ketua komisi nanti tambahan ya, dari komisi terkait ini diberi kesempatan itu nanti menyiapkan nota dinas, melaporkan kepada pimpinan. Dari pimpinan itulah kemudian keluar surat resmi kepada pemerintah daerah mau seperti apa terhadap aspirasi. Kira-kira begitu skenarionya. Pak Ketua Komisi 2 dulu ada tambahan? Dari teman-teman cukup dulu ya, nanti dari sini dulu. Supaya nanti ada alur ini kesimpulannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di ruangan ini. Jadi menambahkan saja, mungkin di sini saya atas nama Komisi 4 dan pribadi menanyakan, apakah ini masih bisa berubah, Bu? Terus yang pertama, apakah sudah dikomunikasikan sebelum ditandatangani tanggal 16 keputusan itu? Tadi yang disampaikan oleh Pak Asep itu adalah normatif ya. Ketika kita awalnya ini tetap ada tulisan apa notulen dan sebagainya, itu normatif. Tetapi saya pikir hari ini itu adalah politis. Jadi ini kebijakan politis saja. Ya normatif kan tadi Ibu sudah menjelaskan apa dan sebagainya, aturan apa dan sebagainya. Intinya ini politis. Apalagi saya pribadi, mungkin secara pribadi ya seri lah ningali kieu. Bupati teh nyalon deui moal pun gitu. Mungkin ini menurut kami ya, menurut saya pribadi ini adalah politis. Jadi silakan saja Bu normatif apapun penjelasan ibu-ibu, intinya bapak-bapak kepala desa dan ibu-ibu kepala desa sudah menyampaikan aspirasi di depan kami. Pertanyaannya mungkin Pak menambahkan, apakah ini masih bisa berubah? Yang kedua, ada solusi-solusi tadi. Bagaimana caranya solusi yang notabene bukan solusi soke bayar lah, solusi mereka satu sorangan di solusi, tetapi payung hukum yang harus jelas. Nah, pertanyaan mendasar saya, ketika ini rame, apakah ibu-ibu luput dengan ramenya kepala desa pedah ayayana jadi pokok berkomunikasi dengan pucuk pimpinan, yang minimal ke Pak Sekda itu kan belum dijawab. Apakah ini sudah dibahas, disampaikan bahwa ini akan menjadi riak? Ya jujur-jujur saja lah, paku-paku meskipun bukan gabungan dari organisasi politik, ya orang-orang politik juga karena dipilih oleh masyarakat. Mungkin itu saja Bu. Saya harapkan nanti ini karena ini udah paham lah semua, ada katewak, ini ranah politis. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang saya hormati, nanti sambil dicoba tadi yang pertanyaan dari Pak Ketua Komisi 4 menambahkan dari sisi saya tetap menggesernya ke normatif teknis ya. Kalau normatif teknisnya ini masih mungkin ini Kepbub ini berubah. Kira-kira itu nanti dipikirkan dulu untuk dijawab sambil menunggu Pak. Tolong ya, saya mengingatkan. Jangan sampai rekan-rekan ini membawa RT RW-nya datang ke Kabupaten Sumedang. Ini mengingatkan saja. Sekarang baru para kepala desanya. Kalau tidak dimengerti sama Pak RT Pak RW 5 atau BPBD-nya,
saya akan bawa ke sini Pak. Ya, biar Bapak sendiri yang menjelaskannya. Itu aja. Dan saya masih ingat banyak janji-janji Pak Bupati yang belum terlunasi. Itu aja. Apalagi jangan sampai tambah kacau dengan adanya pemangkasan. Ya, pokoknya desa semua yang datang ke sini menolak dengan adanya pemotongan DBH. Dikarenakan itu rumit bagi saya. Ya, sebagai para kepala desa itu rumit Pak. Mungkin bagi bapak-bapak ya kecil, tapi bagi saya rumit sekali Pak. Jadi tolong saya ingatkan jangan sampai nanti Pak RT Pak RW-nya datang ke sini. Baik. Ya, cukup ya. Pak Sep tunggu, Pak Sep. Cukup itu? Cukup ya. Baik. Pak Sep, saya sebagai ketua PSI menitipkan semua amanat ini sama DPRD. Yang terbaik buat DPRD saya tunggu berapa hari? Kita tunggu. Saya tidak akan ikut campur urusan Pak Sep memecahkan masalah ini dengan Pemda. A, B, C, D, keputusan yang terbaik buat masyarakat desa. Itu saja Pak Sep ya. Baik, terima kasih. Pak ini Komisi 2 ada tambahan? Maka sedikit Komisi 2, kemudian nanti jawaban Pemda, terakhir kita tutup. Maka Komisi 2 itu terkait dengan ini ya, pendapatan yang kayak gitu. Hah? Oh, jadi langsung katanya. Pak ini tadi ada pertanyaan tadi ini secara umum bisa tersampaikan nggak? Sudah Pak Sep, sudah saja, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, yakin tidak memuaskan, ya. Tapi setidaknya ini akan menjadi persoalan bersama. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ini telah ditangkap juga oleh kami di DPRD. Dan tentu menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkan bersama dengan pemerintah daerah sehingga bisa mendapatkan keputusan yang terbaik. Itu yang paling pertama. Saya sepakat tadi betul, kalaupun misalnya tidak bisa mengambil kesimpulan hari ini, karena memang kita dihadap-hadapan kepada kesimpulan yang sulit. Kepupnya sudah keluar. Pertanyaan tadinya masih bisa berubah atau tidak, itu juga perlu jawaban dan tidak mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu di sini. Itu perlu didiskusikan karena tadi ada pertimbangan-pertimbangan yuridis, sosiologis, filosofis. Oleh karena itu saya pikir kita ambil yang tadi disampaikan oleh Pak Ohen Wado ya, bahwa kita coba ini dipertimbangkan matang oleh teman-teman di DPRD, di pemerintah daerah, kemudian ketika dilaksanakan apapun keputusannya semuanya bisa ya saling membantu dan saling melindungi. Kira-kira begitu. Sepakat ya? Mangga. Ya, silakan. Terakhir ini ya, satu lagi terakhir saja. Oh iya, ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan Dewan, beserta anggota, dan juga Bapak Kadis, beserta staf dari DPMD. Perkenalkan saya Samsul Hidayat, Kepala Desa Nalu. Begini Pak Sep, tadi kalau disampaikan oleh salah satu anggota Dewan bahwa ini masalah politis, saya kira tidak tepat. Ini masalah humaniora, masalah keadilan. Kalau melihat fungsi dan peran RT RW di desa, khususnya waktu masa pandemi ini, desa RT begitu berperan. Pertama, sebagai penjaga portal keluar masuk daripada warga, posko COVID, RT yang berperan. Selanjutnya, RT RW yang memantau di lingkungannya keluar masuk warga, apakah ada warga yang dari luar, itu perannya salah satunya. Selanjutnya, dia yang lebih tahu mencatat siapa yang bakal menerima bansos khususnya dari dana desa. Nah, ini masalah keadilan, bukan masalah politis. Jadi suatu hal yang wajar RT diberi apresiasi karena tidak menuntut honor dibanding dengan nakes yang lain mungkin dapat honor, tapi RT RW tidak.
Dan hal ini juga menyangkut dengan landasan juridis. ADD itu 30% untuk operasional lembaga pemerintahan, sedangkan RT RW adalah lembaga kemasyarakatan. Tidak diatur dalam ADD. Itu dalam Perda juga ada diktum bahwa RT RW pembiayaannya dapat dari APBD kabupaten. Berarti bukan dari ADD saja, bukan dari DBH saja. Dan perlu diketahui juga, imbas dari kenaikan insentif BPD ada juga, karena udah kunci 30%, kemarin ada kenaikan BPD sehingga mengambil dari DBH. Dan ini saya kira ada kekeliruan kalau RT RW ngambil dari ADD karena tidak diatur di Perda secara spesifik, tidak ada RT dari ADD. Kalau dari APBD ada, itu juga dapat, artinya pasal karet. Jadi itu memang peraturan atau hukum perdata ini kebanyakan pasar karet, Pak Sep. Jadi tidak terukur lah. Jadi kalau dapat berarti bukan harus, ya. Yaitu Pak Asep. Jadi kalau tadi dianggap politis bukan, tapi ini tolong. Ini humaniora masalah keadilan. Peran RT itu di masa pandemi cukup signifikan sebagai penjaga gerbang, portal, posko COVID. Dia berperan sampai kemarin terus terang waktu penguburan jenazah, warga tidak ada yang mau menggali kubur, adalah RT RW mengangkat. Tenaga kesehatan tidak berani. Waktu ada jenazah yang kena COVID, warga apalagi takut. Yang turun siapa? RT RW menggali kuburan karena takut warga. Itu sekali lagi ini masalah humaniora, bukan masalah politik dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih dulu Ketua. Bukan, maksud saya politik di sini itu bukan isinya kenyataan RT RW begitu. Ini sudah kebijakan politis, itu Bupati. Maksudnya itu kami sebagai ranah DPRD hanya menindaklanjuti normatif nata Pak Akur disampaikan, setuju kan? Masalah politik di sini itu. Baik, Bapak sekalian, cukup ya. Saya ini akan bacakan kesimpulan rapatnya nih. 1,5 menit. Belum. Ya, ini hadir juga DPRD. Bapak-bapak, melihat agenda hari ini dari Dinas Perkim tadi pagi jam 1 Pak Bupati ada kegiatan lain, tapi Bapak Kadis, Ibu kapan, Bapak kapan, mudah-mudahan Bapak Bupati bersedia ngobrol dengan kami biar lebih jelas. Sekali lagi mudah-mudahan asumsi atau persepsinya tidak macam-macam, artinya kami hanya ingin menyampaikan secara langsung. Mudah-mudahan tadi baik politik will maupun apa istilahnya, mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan. Mudah-mudahan karena mungkin keputusannya keputusan Perbub, jadi yang memutuskan beliau. Ya, kalau Bapak-bapak maaf sekali lagi, bukan tidak, kan waktu di Bapeda juga keputusannya Pak Bupati. Nah makanya tadi saya menanyakan sudah ngobrol belum dengan Pak Bupati. Kalau kata Pak Bupati mau datang ke Pak Bupati juga pasti jawabannya sama seperti ini. Mungkin kami pertimbangkan lagi. Ibu Bapak sekali lagi sudah dikonsultasikan dengan Pak Bupati belum? Takutnya Pak Bupati juga sama DBH untuk kegiatan itu ini bisa di cancel, takutnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini pasti dalam waktu dari tadi juga sudah tersampaikan ke Pak Bupati ya kondisi hari ini. Bapak sekalian, saya pikir cukup ya. Saya akan coba ini bacakan kesimpulan rapatnya, bahwa rapat menerima dan menampung, telah menerima dan menampung aspirasi dari APDESI dan para kepala desa yang tergabung di dalam APDESI untuk selanjutnya terhadap aspirasi tersebut ya diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk menjadi bahan dalam rapat pimpinan DPRD dengan Pak Bupati, dengan kepala daerah dalam waktu yang segera. Kira-kira begitu keputusan rapatnya, sepakat ya? Ya. Abu Ai ada
Mangga. Dari berita. Ya nanti kita coba, nanti kita pakai. Mangga buku mantan. Baik. Sedikit ya ini. Nanti saya ulang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan atas waktunya yang saya hormati Pak Kaban, Ibu Kaban, dan Pak DPRD, terutama wabil khusus yang saya hormati dan saya cintai para kepala desa se-Kabupaten Sumedang beserta seluruh perangkat. Mohon maaf dalam hal ini saya diantaranya memang pernah menjadi pelaku di pemerintahan desa. Saya merasakan betul bagaimana kondisi dan situasi para kepala desa di lapangan, apalagi bersentuhan dengan para pemangku atau stakeholder yang ada di pemerintahan desa Bapak masing-masing. Saya sangat berterima kasih Bapak-bapak sudah hadir ke sini, ke lembaga DPRD ini yang mewakili daripada warga masyarakat. Kami merasa bangga dan terhormat dengan kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Perkenankan bahwa kami mungkin dari tadi sudah mendengarkan paparan dari Bapak-bapak dan juga jawaban yang sementara kita dengarkan dari Ibu Kaban semua dan Bapak Kepala Dinas, yang memang sebetulnya Bapak sangat mengharapkan kehadiran dari beliau Sumedang 1. Namun demikian mudah-mudahan setelah pasca pertemuan kita hari ini, beliau membuka hati, membuka pikiran, mau menerima aspirasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini bahwasannya memang DBH ini tadi sudah disampaikan sangat rinci oleh beliau yang berkapasitasnya. Namun demikian, mungkin ini saya catatan-catatan baik itu ke Dinas BPMPD maupun dari pihak eksekusi, karena memang yang mengeksekutor adalah dari pihak eksekutif. Kami sangat mendorong, kami sangat ya intinya mendukung sekali Pak apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Namun demikian mungkin memang kondisi dan situasi kita yang seperti ini mohon di penegasan Pak. Saya kira ini untuk kedepannya penegasan bagaimana sehingga tidak membingungkan para pelaku dan pemangku kepentingan di desanya masing-masing. Sehingga kami tidak melihat yang 120 dan yang 150 Pak. Kami melihatnya utuh. Ini pemerintahan desa yang 270. Namun demikian Pak, bahwa untuk kedepannya Pak Kadis mohon maaf bila di forum ini saya sampaikan, ini mungkin ada sedikit miskom sehingga teknis secara di lapangan yang sehingga demikian terjadi. Ini untuk kedepannya menjadi pelajaran bagi kita. Namun demikian sekali lagi saya sangat mendorong dengan upaya-upaya Bapak hadir ke sini itu, saya angkat topi Pak, bahwa Bapak sudah menyuarakan, menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan keluh kesah wajar. Yang namanya anak ke Bapak itu wajar, namanya anak ke orang tua itu wajar. Dan saya pernah duduk di posisi Bapak. Mudah-mudahan nanti kedepannya siapa tahu Bapak-bapak dari Ibu yang duduk di sini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita bersama, baik kami dari legislatif maupun dari pihak eksekutif. Dan Bapak-bapak jangan sampai menyerah, dan insya Allah ini akan kita tindak lanjuti sebagai bentuk sikap kami ya Pak. Kedua, sebagai dari lembaga bahwa kita sudah menerima aspirasi dan ini akan dikawal dan disampaikan ke pihak eksekutif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih ya. Saya akan ulangi nih kesimpulan dari rapat kita kali ini, bisa dicatat ataupun bisa ini nanti ditandatangani oleh Pak Ketua Abdesi dengan kami untuk selanjutnya nanti disampaikan kepada pimpinan. Rapat telah menerima, mendengarkan juga berbagai masukan, aspirasi yang disampaikan oleh para kepala desa yang tergabung dalam Abdesi terkait dengan persoalan dana bagi hasil. Untuk selanjutnya pimpinan rapat meneruskan kepada pimpinan DPRD untuk segera menyampaikan aspirasi tersebut dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPRD dengan kepala daerah, sehingga segera diambil keputusan yang tepat. Sepakat ya? Sekali lagi sepakat? Baik. Waktu apa?
Ini sudah sangat, sebutannya sudah segera ini. Kalau segera ini, hari ini saya langsung tanda tangan, saya kirim ke pimpinan DPRD. Ya, jadi nanti Pak protokol di sini ada Humas, pimpinan DPRD, saya melapor dulu. Ini perkembangannya, segera lakukan pertemuan. Mana yang mau diambil sikap itu oleh pimpinan DPRD dan kepala daerah. Seperti sepakat ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sepakat, nanti setelah selesai ini Pak Ketua Abdesi, kemudian juga kami menandatangani bersama keputusan rapat kali ini. Tidak memuaskan rapat ini, tapi ini adalah bagian dari ikhtiar semua untuk Sumedang ini bisa lebih baik ke depan. Sumedang simpati juga bisa terwujud dalam kepemimpinan Pak Bupati. Hal-hal masukan-masukan sekeras apapun yang tadi disampaikan oleh para kepala desa, kami memahami itu adalah bentuk kanyaan, ya, bentuk keinginan untuk membangun Sumedang ini dengan kebersamaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Doa, ya, doa Pak Habib. Saya dibantu nih Pak Kiai, ya, Pak Habib, doa mudah-mudahan pertemuan ini barokah untuk kita semua, ya, sebagai bentuk kebaikan bagi kita semua dan dicatatkan menjadi amal yang hari ini menjadi amal baik bagi kita semua. Mangga Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, karena memang diperintahkan oleh pimpinan rapat untuk berdoa, saya kira mudah-mudahan berbagai aspirasi sekaligus informasi rekan-rekan bapak-bapak kepala desa ada yang meninggal. Barusan informasinya Bapak Kepala Desa Jati Mekar, Situraja, Rumah Sakit Pakuan. Sekaligus kita berdoa untuk rekan-rekan kita, mudah-mudahan husnul khotimah, diampuni segala dosa dan diterima iman Islamnya. Sekaligus apa yang tadi Bapak-Bapak sampaikan, aspirasinya akan kami tampung dan perjuangkan. Sekaligus kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin. Alhamdulillahil alamin hamdan na'imin hamdan sakinah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma tub bina bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir. Nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Ya karena berdua ya karena setengah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.